Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 56. Selamat mendengarkan. Saudaraku adalah David. Lily bergumam dengan marah. David, apakah ada Daud di antara kamu? Karyawan itu menoleh ke penjaga keamanan dan bertanya. Penjaga keamanan berbagi pandangan dan menjawab. Tidak. Hati Mary bergidik ketika dia mendengar klaim Lily tentang menjadi saudara perempuan David. Apakah itu David yang sama yang menyelamatkanku kemarin? Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, Lily berbicara lagi. Seorang pria bernama Andy datang dan membawa adikku bersamanya sekarang. Dia mengatakan bahwa mereka akan membahas bisnis. Dan mereka pergi ke lantai 3. Andy. Semua orang di kerumunan terkejut. Hanya ada satu Andy di Lake City. Dan itu adalah Mer. Lewis. Dia memiliki kedudukan sosial tertinggi di sini di Lake City. Jika saudara laki-lakinya sedang mendiskusikan bisnis dengan Andy, maka saudara laki-lakinya juga pasti seseorang yang menonjol. Para karyawan dan Tristan mulai merasa tidak nyaman. Lewis bukanlah seseorang yang mampu membuat mereka tersinggung. Tuan Lewis sangat terkenal di sini di Lake City. Jika dia melihat Anda sebagai temannya, dia akan memperlakukan Anda dengan sangat baik. Namun, jika Anda adalah musuhnya, maka dia akan melakukan segala daya untuk menyingkirkan Anda untuk selamanya. Terlalu banyak bisnis kecil di Lake City yang menjadi korban berbagai skemanya untuk dihitung. Karena itu, sebuah pepatah mulai beredar di Lake City. Tidak apa-apa jika kamu tidak bisa menjadi teman Andy. Tetapi jangan pernah menjadi musuhnya. Jalan pikiran Tristan berhenti di sini. Dia mulai berkeringat dingin. Kekayaan bersihnya beberapa ratus juta tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuan Lewis. Dan yang terakhir dapat dengan mudah membuatnya bangkrut setiap saat. Tepat pada saat ini, David dan Andy telah selesai mendiskusikan bisnis mereka dan turun ke bawah. Mata David menyapu area itu dan, alih-alih menemukan Lily, dia melihat sekelompok besar orang berkumpul di tengah aula. David dengan cepat berjalan mendekat dan menerobos kerumunan. Hanya untuk melihat Lily saat ini sedang dicengkeram oleh seorang wanita muda dengan riasan tebal. Lily tampak seperti dia telah dianiaya. Dia mencoba tetapi sepertinya tidak bisa berjuang keluar dari genggaman wanita lain. Dan sudut matanya sedikit basah. Bunga bakung, teriak David. Dev, genggaman Jessica mengendur secara naluriah ketika dia mendengar Lily memanggil David. Membiarkan Lily berlari dan memeluk David. Tidak apa-apa sekarang, tidak apa-apa. David menghibur. Apa yang sedang terjadi? Andy berjalan mendekat untuk bertanya. Ini sudah berakhir. Tristan merasa kepalanya membengkak ketika melihat Andy. Dan kakinya hampir putus asa. Menyebabkan dia hampir jatuh ke tanah. Karyawan itu menyeka keringat dingin yang menetes di dahinya dan menyampaikan situasi umum kepada Andy dengan tenang. Siapa dia? Andy menunjuk ke Tristan dan bertanya setelah mendengarkan karyawan itu. Tan, Lewis. Itu Tristan Collins. Pemilik real estate awan menguntungkan. Seseorang dari kerumunan tiba-tiba berkata, Tan Collins, bukan, Anda memiliki 3 hari untuk mengumpulkan barang-barang Anda dan keluar dari Lake City. Tinggalkan dirimu, atau aku akan membuatmu pergi. Maaf, Tuan Lewis, tolong biarkan aku pergi. Ini semua salah wanita itu. Dia yang berada di balik ini. Kemudian Tristan menamparkan wajah Jessica. Kekuatan di balik tamparan itu membuat Jessica jatuh ke lantai. Bingung dan linglung. Sementara itu, Tristan berlutut dan mulai memohon. Mati akan lebih menyakitkan daripada meninggalkan Lake City dalam 3 hari. Dia mungkin memiliki kekayaan bersih beberapa ratus juta. Tetapi itu semua dalam hal aset. Dia tidak keberatan meninggalkan Lake City jika dia memiliki beberapa ratus juta tunai. Karena dia bisa memulai bisnis dari awal lagi. Aset tetapnya yang bernilai beberapa ratus juta harus dijual dengan nilai yang jauh lebih rendah jika dia harus melikuidasinya dalam waktu 3 hari. Belum lagi bahwa tidak ada yang berani membeli asetnya karena Tuan Lewis telah menyatakan ketidaksukaannya malam ini. Dia juga telah menginvestasikan cukup banyak uang ke dalam proyek baru-baru ini juga. Jika dia pergi sekarang, dia harus membayar banyak uang karena melanggar kontrak. Sangat mungkin bahwa dia akan beralih dari pemilik bisnis besar yang bernilai beberapa ratus juta, menjadi seorang pria bangkrut yang berhutang banyak. Dia masih memiliki beberapa gundik dan 2 anak haram untuk diurus. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK.
Bagian 57. Aku tidak ingin mengulangi diriku sendiri. Andy menyatakan tanpa ekspresi. Tristan sudah putus asa. Sampai suara lain terdengar dari kerumunan. Andy, apakah kamu menggertak orang miskin lagi? Hu berjalan mendekat. Tan, hijau. Selamatkan aku. Tolong. Kami pernah bekerja sama sebelumnya. Saya Tristan dari Real Estate Awan Menguntungkan. Tristan meraih ke Hu seperti yang terakhir adalah penyelamatnya. Jika ada orang di Lake City yang bisa membantunya, Hu Green akan menjadi salah satunya. Sebagai putra kedua dari keluarga Green, dia seharusnya menjadi orang kedua yang mewarisi bisnis keluarga. Namun, Hu berhasil membalikkan keadaan dan bertarung sejajar dengan kakak laki-lakinya. Para tetua di keluarganya belum memutuskan siapa yang benar-benar akan mewarisi bisnis keluarga. Dengan demikian, para tetua memutuskan untuk memberi mereka berdua sejumlah uang untuk mereka gunakan dan kembangkan dengan kemampuan terbaik mereka selama 10 tahun. Putra dengan hasil terbaik kemudian akan dipilih sebagai ahli waris. 5 tahun telah berlalu, dan Hu jelas berada di atas angin. Hijau, siapa bilang aku menindas siapapun? Dia yang menindas sepupu David. Apalagi yang harus dilakukan? Andy menunjuk David dan memprotes. Hu berbalik untuk melihat wanita muda yang dipeluk David. Oh, Anda menggertak sepupu Dev? Kamu berani. Aku akan memberimu itu. Hu berbalik untuk bertanya pada Tristan. Hah, Tristan merasa bingung. Apa yang kamu rencanakan, Andy? Aku memberinya 3 hari untuk keluar dari Lake City. 3 hari, itu terlalu lama. Saya pikir 1 hari sudah lebih dari cukup. Tristan pingsan begitu mendengar kata-kata Hu. Tidak ada kesempatan baginya untuk membalikkan keadaan sekarang karena 2 tokoh terkemuka di Lake City mengincarnya. Darah mengalir ke kepalanya, dan dia pingsan. Usir dia dan panggil dia ambulans. Jika dia tidak bangun maka biarkan dia. Tetapi jika dia bangun, beritahu dia bahwa dia punya 1 hari lagi, kata Andy kepada karyawan itu. Ya, Tuan Lewis. Beberapa satpam membawa Tristan dan mengantar Jessica keluar. Sekarang setelah situasinya ditangani, semua orang menoleh untuk melihat David dengan rasa ingin tahu. Status pria ini pasti menakutkan, mengingat dia berteman dengan 2 orang penting di Lake City. Hati Mary melonjak ketika dia melihat David. Dia tidak berpikir dia akan mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengannya lagi karena identitasnya. Dia tidak berharap untuk melihatnya lagi hari ini setelah berpisah kemarin. Meskipun dia tiba di tempat ini dengan membawa harapan hari ini. Karena semua orang ada di sini, aku akan menjelaskannya sekarang. David adalah teman baik saya. Jadi sepupunya adalah sepupu saya juga. Siapapun yang berani menggertaknya di masa depan akan menghadapi kemarahan saya, teriak Andy ke kerumunan. Milikku juga, Hu menambahkan. Terima kasih, saudara-saudara. David menjawab. David merasa bahwa dia cukup dekat dengan Hu dan Andy sehingga dia bisa menyebut mereka begitu dekat. Sama-sama. Dev, baiklah. Semuanya, waktunya untuk kembali. Kerumunan perlahan bubar. Mary berjalan mendekati David dan berkata, kita bertemu lagi. Tuan Liddell, halo. Nona Ken, Lily juga sudah tenang sekarang. Dia melihat ke antara David dan Mary dan bertanya. Dev, kamu kenal Nona Mary? Ya. Saya bersedia, Nona Mary. Terima kasih telah membantuku barusan. Nona Elsa juga. Terima kasih. Elsa akan pergi ketika dia mendengar Lily memanggilnya. Dia berjalan mendekat. Sama-sama. Lily, terima kasih. Kalian berdua, kata David. Kamu terlalu baik, Tuan Liddell. Kedua selebriti itu menjawab secara bersamaan. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 58. Kota Sungai Kediaman Internasional Sungai Selatan. Pearl berjalan melewati pintu masuk dengan nomor 911 di teleponnya. Dia tidak menyadari bahwa ada taksi mengikuti di belakang. Tidak termasuk pengemudi. Ada juga seorang pria dan wanita muda di dalam taksi. Di mana tempat ini, Tuan? Pria muda itu bertanya. Ini adalah daerah pemukiman kaya River City, Nak. Ini sejauh yang saya bisa. Itu akan menjadi $50, kata pengemudi itu. Begitu mahal? Pria muda itu bertanya. Waktu adalah uang. Aku menunggu untuk waktu yang lama. Baik-baik saja maka. Terima kasih Pak. Keduanya membayar dan turun dari mobil. Mereka berjalan ke pintu masuk South River International Residence.
Mereka akan melihat lebih dekat ketika penjaga keamanan menghentikan mereka. Hai, apa yang kalian berdua lakukan di sini? Lanjutkan. Ini bukan tempat yang bisa kalian masuki. Bolehkah aku bertanya milik siapa Porsche merah yang baru saja masuk itu? Pria muda itu bertanya. Siapa? Penyewa. Tentu saja. Siapa lagi yang bisa? Milikmu. Pergi. Pasti cukup mahal tinggal di sini, kan? Apakah kamu dari desa pedesaan? Nak, biarkan saya begini. Rumah-rumah di sini harganya setidaknya 200.000 per meter persegi. Dan masing-masing rumah setidaknya 50 juta. Katakan padaku apakah di sini mahal atau tidak? Apa? Begitu mahal? Bagaimana jika seseorang hanya menyewa rumah di sini? Apakah ada yang salah denganmu? Mengapa ada orang yang menghabiskan 50 juta untuk sebuah rumah dan menyewakannya kepada orang lain? Dan jika seseorang memiliki uang untuk tinggal di sini, Anda pikir mereka perlu menyewakan rumah untuk disewakan? Tersesat saja. Baiklah, baiklah. Aku akan pergi sekarang. Terima kasih. Pria muda itu pergi dengan wanita muda di belakangnya. Keduanya menemukan sebuah motel murah dan memutuskan untuk menetap di sana untuk saat ini. Baru setelah memasuki ruangan wanita itu berbicara. Sam, tidak bisakah kita mencari kakakmu secara langsung? Pria muda itu adalah Sam Warner, adik Pearl. Dan wanita muda itu adalah Minnie, pacarnya. Namun, keluarga Minnie menentang hubungan ini karena keluarga Sam adalah petani saat mereka tinggal di kota. Karena itu, Sam dan Minnie memutuskan untuk diam-diam datang dan mencari bantuan Pearl. Hanya bagi Sam untuk menyadari bahwa Pearl telah berbohong kepada orang tua mereka. Pearl mengatakan bahwa sulit menghasilkan uang di kota dan dia harus membayar sewa dan membayar biaya hidupnya. Namun, Sam melihat Pearl mengendarai mobil mewah dan tinggal di rumah yang mahal. Tidak, kita akan pergi mencarinya begitu ibu dan ayah ada di sini. Aku selalu takut pada Pearl. Dan hanya Mom dan Dad yang bisa menahannya. Aku akan pergi menelepon ibuku dulu. Sam mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Kemana kamu pergi, bocah? Kembalilah ke sini sekarang juga. Suara seorang wanita parubaya terdengar dari speaker. Bu, aku sudah di River City sekarang. Aku tidak akan kembali, kata pemuda itu. Kamu anak nakal, Anda lari dengan putri seseorang. Sekarang keluarganya datang untuk menanyakan kami di mana dia. Kembali ke sini sekarang juga, Bu. Dengarkan aku. Saya menemukan Pearl. Dia kaya sekarang. Dia mengendarai mobil bernilai jutaan dolar dan tinggal di rumah yang bernilai setidaknya 50 juta. Datang dan cari sendiri. Kamu sudah gila. Ini nyata. Bu, saya tidak berbohong. Saya menemukan tempat Pearl bekerja kemarin. Dan saya melihatnya mengendarai mobil sport merah bernilai jutaan setelah dia pulang kerja. Lalu, tanya ibunya melalui telepon. Saya tidak mengikutinya kemarin. Tetapi saya memanggil taksi hari ini untuk menunggu di pintu masuk. Saya melihatnya memasuki area perumahan dan saya bertanya kepada penjaga keamanan tentang hal itu. Dia mengatakan bahwa perumahan di sana harganya 200.000 per meter persegi. Itu cukup untuk membeli seluruh rumah di rumah. Setiap rumah di daerah itu berharga setidaknya 50 juta. Apa kamu yakin? Kamu tidak salah mengira dia sebagai orang lain, kan? Untuk apa aku berbohong padamu? Dan itu saudara perempuan saya. Seolah-olah saya tidak akan mengenalinya. Baiklah. Aku akan ikut ayahmu besok pagi. Gadis bodoh ini. Beraninya dia mengirim kita hanya 20.000 setiap bulan ketika dia mengendarai mobil sport dan tinggal di rumah mahal di kota. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 59. Minnie, kamu harus memanggil orang tuamu untuk datang ke sini besok juga. Sam memberitahu Minnie setelah mengakhiri panggilan dengan ibunya. Untuk apa? Jadi mereka bisa menyeretku kembali? Mereka tidak pernah menyetujui hubungan kita sejak awal. Apakah kamu bodoh? Orang tuamu tidak setuju karena kamu tinggal di kota sementara keluargaku bertani di desa. Keluargaku tidak sekaya keluargamu. Tapi sekarang kakakku menghasilkan banyak uang. Aku yakin orang tuamu akan setuju kita bersama. Dan kita tidak perlu berkencan secara rahasia lagi. Minnie memikirkannya dan setuju dengan Sam. Karena itu, dia menelepon orang tuanya. Ibunya segera mulai memarahi mereka berdua. Tetapi dia berjanji untuk datang ke River City keesokan harinya. Sam berbaring di tempat tidur dengan Minnie di pelukannya saat dia berkata, Minnie, jangan pernah kembali. Kita bisa tinggal di sini di River City.
Aku akan menyuruh adikku membelikanku mobil dan rumah yang bagus. Lalu kita bisa mengendarainya dan menikmati pemandangan setiap hari. Tapi apakah kakakmu akan membelinya untukmu? Minnie tidak percaya padanya. Tidak jika saya bertanya. Tetapi dia akan melakukannya jika orang tua saya memintanya. Itu sebabnya saya memanggil mereka. Jangan khawatir. Orang tua saya selalu berada di sisi saya. Mereka meninggalkan hal-hal terbaik untuk saya karena saya anak laki-laki satu-satunya. Sejauh yang mereka ketahui, saudara perempuan saya hanya ada untuk melayani saya. Petik 2. Oke, aku ingin mobil seperti milik kakakmu juga. Ini sangat cantik. Ini adalah mimpi untuk memiliki sesuatu seperti ini. Baik, lalu kami akan memberimu satu juga. Kita masing-masing dapat memiliki satu. Petik 2. Keduanya tertidur saat mereka berfantasi tentang kehidupan yang hebat bersama. Klub Jantung Danau Kota Danau. Lelang amal malam ini sudah berlangsung. Semua orang duduk di aula di lantai pertama. Pembawa acara di atas panggung adalah bintang yang sedang naik daun dari stasiun penyiaran Provinsi Lake West, Ida Rice. Selamat malam. Para tamu yang terhormat, selamat datang di lelang amal ketiga Lake City. Hari ini adalah hari cinta, perhatian, dan harmoni. Hari ini juga merupakan hari di mana kami menunjukkan kepada orang-orang di seluruh dunia semangat memberi dan cinta universal kami. Layar besar mulai memutar video setelah pembawa acara menyelesaikan pidato pembukaannya. Video tersebut menunjukkan beberapa daerah pegunungan terpencil, di mana beberapa siswa mengalami banyak kesulitan pergi ke sekolah. Beberapa bahkan harus berjalan kaki melalui jalan pegunungan selama 2 atau 3 jam untuk sampai ke sekolah. Akibatnya, anak-anak menghabiskan waktu 5 hingga 6 jam sehari untuk berjalan kaki ke dan dari sekolah. Kondisi di sekolah-sekolah di sana juga menyedihkan. Meja-meja dan bangku-bangku di sekolah semuanya sumbangan dari rumah para siswa. Dan mereka tampak tua dan lusuh. Banyak orang tua siswa harus meninggalkan daerah dan bekerja jauh untuk mencari nafkah. Meninggalkan siswa muda di rumah bersama kakek nenek mereka yang sudah tua. Anak-anak ini harus menjadi dewasa dan bertanggung jawab pada usia yang sangat muda. Beberapa bahkan sangat terampil dalam mencuci pakaian, memasak, dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Anak-anak ini memiliki keinginan yang kuat untuk belajar karena mereka ingin melihat dunia di luar pegunungan tempat mereka tinggal. Video berakhir di sini. Ida melanjutkan sambutannya. Semua yang dilelang malam ini akan disumbangkan untuk anak-anak yang ada di video. Uang itu akan digunakan untuk mendanai sekolah baru bagi mereka. Dengan meja baru, kursi baru, tas sekolah baru, dan baju baru. Sekarang, mari kita mulai dengan cinta pertama kita. Item pertama adalah lagu baru dari Empress Elsa. Lelang dimulai. Tidak ada harga awal. Silakan hubungi harga berapapun. 100.000, 150.000, 300.000, 500.000. Bagus. Tamu 17 menelepon 500.000. Apakah ada orang lain? Titik koma. David melihat kartu di tangannya. Nomor 7. Dia mengangkatnya dan berkata, 5 juta. Banyak kepala menoleh untuk melihat David ketika mereka mendengar dia meminta 5 juta. Mereka penasaran big shot mana yang menyebut nilai sebesar itu. 5 juta. Tamu 7 menelepon 5 juta. Apakah ada orang lain? Menelepon sekali. Menelepon 2 kali. Terjual. Mari kita beri tepuk tangan untuk lagu baru Empress Elsa. Elsa naik ke atas panggung. Dia tidak menyangka lagunya akan dilelang dengan harga setinggi 5 juta. Bukannya dia bisa menikmati 1 sen pun. Karena itu akan disumbangkan sepenuhnya. Namun, dia sangat senang karena lebih banyak anak dari video tersebut dapat memperoleh manfaat dari jumlah donasi yang lebih besar. Permaisuri Elsa selesai bernyanyi. Item kedua adalah karya seni dari master hebat. Pada akhirnya, karya seni itu dibawa pulang dengan harga akhir 800.000. Meskipun hanya bernilai 18. Bagaimanapun, ini adalah lelang amal. Jadi nilai yang sangat berlebihan itu bisa dimengerti. Karena barang-barang terus dilelang, David tidak mengangkat kartunya lagi malam itu. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 60. Itu. Sampai mari. Dia sedang melelang sebuah tarian. Seperti lagu Elsa. Tarian Mari juga dijual ke David seharga 5 juta. Beginilah David. Dia adalah tipe orang yang akan membalas kebaikan yang telah ditunjukkan orang lain kepadanya 10 kali lipat. Mereka berdua telah membantu sepupunya Lily malam ini.
Jadi wajar saja jika dia menawarkan harga yang lebih tinggi untuk membeli pertunjukan mereka. Segera nanti, acara lelang akan segera berakhir. Setelah item cinta terakhir dilelang, perjamuan akan segera berakhir juga. Saat itu, David mengangkat kartunya dan berbicara. MS, Rice, saya ingin menyumbangkan sebuah lagu. Ida baru saja akan membacakan pidato penutup ketika melihat David menawarkan untuk menyumbangkan sebuah lagu. David telah menghabiskan 10 juta di pelelangan hari ini, jadi tidak benar menolaknya. Ida mempersilahkan David untuk naik ke atas panggung. Tan, Lidl ingin menyumbangkan sebuah lagu. Apakah ada yang mau membelinya? Tanya Ida. Aku ingin membelinya sendiri jika tidak apa-apa, tanya David. Kau ingin membeli lagumu sendiri? Ya, tentu saja. Karena Pak Lidl ingin membeli kembali lagunya. Maka mari kita dengarkan Pak Lidl bernyanyi. Tuan Lidl, Anda menelepon berapa? 100 juta. Berapa? Ida tergagap. Saya menawarkan 100 juta untuk membeli lagu saya. Ida tercengang. Begitu pula ratusan tamu yang duduk di bawah panggung. Tidak termasuk Hu dan Andi. Semua orang terkejut dengan apa yang mereka dengar. Membeli lagumu sendiri seharga 100 juta? Bukankah dia pada dasarnya hanya menyumbangkan 100 juta lagi? Kami belum pernah mendengar apapun tentang David di Lake City ini sebelumnya. Dia tidak hanya berteman dekat dengan Tuan Lewis dan Tuan Green. Dia juga baru saja menyumbang 100 juta. Tidak ada batasan seberapa kaya orang ini. David berjalan ke piano dan duduk. Lagu yang saya nyanyikan malam ini berjudul Snell. Dengan itu, saya berharap anak-anak dalam video hanya dapat menemukan tempat mereka sendiri di dunia. Dengan itu, David mulai bernyanyi. Melodi lambat melayang dari piano. Haruskah saya melepas cangkang saya yang berat? Dan carilah langit biru. Angin lembut bertiup saat aku menari dengan lembut di langit. Rasa sakit yang saya alami sebelumnya tidak terasa apa-apa lagi. Selangkah demi selangkah, saya naik dan menunggu dengan tenang untuk menyaksikan matahari bersinar. Langit yang begitu kecil menyimpan mimpi yang begitu besar. Sedikit keinginan bersembunyi di cangkang yang berat. Selangkah demi selangkah, saya naik, dan di titik tertinggi, aku terbang melintasi langit di atas sehelai daun. Langit yang begitu kecil menahan keringat dan air mata. Akan ada tempat untukku. Lagu itu selesai. Tepuk tangan gemuruh meletus di bawah panggung. Anak-anak dalam video itu seperti siput dalam lagu David. Bagaimana mereka ingin mengalami dunia luar dan menemukan tempat untuk diri mereka sendiri di dunia. Tan, Lidl, apakah Anda memproduseri lagu ini? Seseorang dari penonton di bawah bertanya. Aku melakukannya. Jawab David. Kau sangat berbakat. Tuan Lidl. Sangat tampan. Mari memandang David dengan sayang. Yang ada di atas panggung. Ini adalah pria yang dia kagumi. Elsa menatap David dengan kaget juga. Dia tidak seperti pria lain. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel. Jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya. Novel SSK. Dan novel lainnya.